Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Siang ini kita lanjutkan pelajaran PAI-nya bab 4 itu tentang zakat halaman 65. Selanjutnya pada halaman 66 ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan dan gambar seorang ibu-ibu. Di gambar ini menceritakan bahwa Naufal dan Azizah menyerahkan zakat kepada kaum du'afa. Naufal dan Azizah melaksanakan perintah Allah. Perintah menunaikan zakat dijelaskan dalam Al-Quran. Tahukah kamu dalil yang menjelaskan perintah zakat? Kemukakan pendapatmu kepada guru, lalu bagaimana ketentuan zakat? Apa saja macam-macam zakat? Apa hikmah membayar zakat? Pelajari materi pada bab ini agar kamu lebih memahami syariat dan zakat dalam Islam. Jadi itu yang akan kita pelajari pada pelajaran ini. Selanjutnya halaman 67. Yang bagian A, makna dan ketentuan zakat. Lihat di buku kita. Zakat merupakan salah satu dari bagian rukun Islam. Sebelum mempelajari materi tentang makna dan ketentuan zakat, bacalah cerita berikut. Pak Fanan memiliki banyak harta dan emas. Perhiasan harta tersebut baru dimiliki selama 4 bulan. Selain itu, Pak Fanan memiliki banyak utang kepada tetangga. Pak Fanan juga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga. Sesuai cerita tersebut, Pak Fanan wajib menunaikan zakat. Diskusikan dengan teman sebangkumu, kemukakan jawaban kepada guru, lalu bandingkan jawabanmu dengan materi berikut. Ini kalau seandainya kita ada tatap muka dan kerja kelompok. Ya. Lanjut, 1. Makna zakat. Lihat, zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci, baik dan berkah. Cara istilah zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak dengan ketentuan tertentu. Mana tumbuh dan berkembang yaitu harta yang dizakati tidak akan berkurang, tapi akan tumbuh dan berkembang lebih banyak. Mana suci yaitu harta yang dizakatkan akan menjadi bersih dan akan membersihkan jiwa pemiliknya dan dari sifat hasad, dengki dan bakhil. Mana baik dan berkah yaitu harta yang dizakati akan menjadi baik sehingga dapat memperbaiki kualitas harta dan amal pemilik harta tersebut. Jadi ini makna zakat. Ya, kita ulang lagi. Jadi zakat itu artinya tumbuh. Jadi walaupun secara kasat mata ketika kita berzakat harta kita akan berkurang, tetapi pada dasarnya ketika kita menunaikan perintah Allah, kita keluarkan hak orang lain, karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Ketika kita mengeluarkan itu menjalankan perintah Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih banyak daripada itu. Kemudian dari zakat ini diharapkan kalau tahun ini seseorang itu mendapatkan zakat atau menjadi orang yang mustahik, jadi diharapkan tahun depan harta yang dizakatkan kepadanya bisa dimanfaatkannya dengan baik, sehingga pada tahun yang akan datang dia tidak lagi menjadi seorang mustahik atau bahkan bisa menjadi seorang muzaki. Maksudnya harta atau uang yang diberikan kepadanya bisa dijadikan modal usaha sehingga dia bisa berusaha supaya tidak menjadi seorang mustahik lagi, ekonominya meningkat, bahkan dia bisa diharapkan menjadi seorang yang muzaki atau mampu berzakat. Ini maksudnya dari tumbuh dan berkembang. Suci, ya suci, kita tahu bahwa zakat itu mensucikan harta dan jiwa orang yang berzakat. Jadi harta yang belum dizakatkan itu bisa dikatakan termasuk kotor atau karena bercampur dengan hak orang lain. Lalu ketika kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan hak orang lain dari harta kita, maka harta kita akan menjadi bersih dan suci. Dan begitu juga jiwa atau jiwa orang yang berzakat, maka jiwanya akan dibersihkan oleh Allah dengan perintah zakat ini. Karena orang yang berzakat, maka dia telah membersihkan jiwanya dari sifat hasad, dengki dan bakhil. Kemudian baik dan berkah. Harta yang telah dizakatkan maka harta itu akan baik untuk dimanfaatkan oleh orang yang memiliki harta dan berkah. Pernah Bapak sampaikan perbedaan berkah dengan tidak berkah adalah dua orang yang memiliki uang yang sama
Si A memiliki uang 100.000, si B memiliki uang 100.000 juga, tetapi si A menggunakannya untuk sesuai yang baik-baik, umpamanya untuk membeli buku, menabung, bersedekah, sehingga uang itu tidak cepat habis, bahkan dia bisa menyimpannya untuk belanja esok hari dan bisa juga ditabungkan. Lalu si B, uang yang dia dapatkan 100.000 sama dengan si A, dia menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berkah. Contohnya umpamanya dibelikan ke mainan, ke warnet, beli jajan yang tidak perlu dan sebagainya. Sehingga uang itu dalam sehari atau bahkan beberapa jam habis. Itulah bedanya harta yang berkah dengan tidak berkah. Jadi si A hartanya berkah, sedangkan si B hartanya tidak berkah. Oke, itu makna zakat. Selanjutnya lihat, ini makna zakat menurut Imam Syafi'i. Silakan Anda baca. Jadi menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa zakat tersebut mencakup zakat harta dan zakat fitrah. Itu. Jadi maksud dari Imam Syafi'i itu zakat itu dikeluarkan dari harta dan jiwa. Ya, kita tahu bahwa zakat itu terbagi dua, ada zakat mal dan atau zakat harta dan ada zakat fitrah atau zakat jiwa. Kemudian dasar perintah dari zakat ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selalu di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyampaikan perintah tentang salat, maka selalu dibarengi dengan perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Menurut ahli pakar bahasa Arab, huruf waw dalam perantara setelah wa aqimus shalah wa atuz zakat, waw itu bermakna ma'iyah atau paket. Jadi orang yang mendirikan sholat itu adalah orang yang melaksanakan zakat. Bisa dimaknakan bahwa orang yang tidak melaksanakan zakat walaupun dia mendirikan sholat, maka sholatnya belum sempurna atau Islamnya belum sempurna. Sebagaimana tadi di atas bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Rukun di dalam agama kita itu merupakan paket lengkap. Ketika ada satu dari rukun itu yang tidak sempurna atau tidak dijalankan, maka Islam itu tidak sempurna. Oke, selanjutnya halaman 68. Selain dari ayat surah Al-Baqarah tadi, ada hadis Nabi juga yang berisi tentang perintah zakat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumu Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 landasan atau 5 perkara. Pertama, persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. 4, haji. Dan kelima, puasa Ramadan. Ini adalah hadis tentang rukun Islam. Jadi ini 2 dasar perintah berzakat. Surah Al-Baqarah ayat 43 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana pernah juga Bapak sampaikan bahwa dalam tingkatan hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari seorang diri itu adalah hadis peringkat nomor 2, ya, paling sahih. Dan peringkat yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau sering kita dengar dengan muttafaqun alaih. Jadi hadis ini peringkatnya nomor 2. Maksudnya tidak diragukan lagi kesahihannya. Hadis ini kuat. Kemudian bagian 2, ketentuan zakat. Seorang muslim hendaknya memperhatikan ketentuan zakat. Lalu apa saja ketentuan zakat? Nih, yang A, rukun zakat. Jadi zakat juga ada rukunnya. Lihat, rukun zakat yang pertama niat. Jadi rukun zakat itu yang pertama niat. Yang kedua, orang yang berzakat. Ada niat, ada orang yang berzakat atau muzaki. Yang ketiga, penerima zakat. Orang yang mustahik yang berhak menerima zakat. Lalu yang keempat,
harta yang dizakatkan. Jadi keempat rukun tersebut wajib dipenuhi. Jadi yang pertama niat dulu. Tentu sebaik-baik niat dalam beribadah adalah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian muzaki, orang yang berzakat. Tentu orang yang berzakat syaratnya tentu ada. Pertama dia sudah ini di bawah nanti ada. Lihat ini. Syarat orang yang wajib zakat. Pertama beragama Islam. Jadi orang yang wajib berzakat itu beragama Islam. Selain dari agama Islam tidak wajib berzakat. Yang kedua merdeka. Merdeka itu maksudnya ini berdiri di atas kaki sendiri dan tidak berada dalam kekuasaan orang lain. Jadi maksudnya dia merdeka itu dia tidak dipaksa oleh orang lain untuk melakukan zakat, tapi dia melakukannya karena keinginannya sendiri. Ya. 3. Balik dan berakal. Balik ini sampai umur dewasa, berakal tuh dia sehat secara rohani. Ya, maksudnya akalnya sehat, dia waras. Maksudnya dikatakan balik nanti supaya perbuatannya itu maka tidak bisa diterima zakat seorang anak-anak tanpa ditemani walinya, atau tidak diterima zakat orang dewasa sekalipun kalau dia dalam keadaan mabuk atau tidak waras. Kemudian yang ini itu saja, ada 3. Jadi Islam, merdeka dan balik itu syarat seorang muzaki. Dan tentunya ya, dia ada harta yang dizakatkan. Kemudian yang C, syarat harta yang wajib dizakati. Ada 6. Yang pertama dalam kepemilikan penuh. Maksud dalam kepemilikan penuh adalah zakat itu dimiliki penuh oleh satu orang. Bukan milik berdua, kelompok dan sebagainya, bukan milik perusahaan. Umpamanya si A memiliki harta 100 juta. Uang 100 juta itu murni milik dia sendiri, hasil kerja dia sendiri. Bukan hasil kerjasama dengan orang lain, dan bukan pula uang titipan orang lain dan sebagainya. Itu milik dia sendiri. Kemudian yang kedua mencapai nisab. Nisab artinya adalah batasan. Nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seorang. Jadi nisab itu batasan ukurannya. Ya, ukurannya mungkin ya sekian ratus ribu atau sekian juta, sekian puluh juta itu ukuran. Kemudian dimiliki lebih dari satu haul atau 1 tahun. Jadi syarat harta yang boleh dizakatkan itu harus dimiliki penuh oleh seseorang itu sudah 1 tahun. Kalau belum sampai 1 tahun berarti belum wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, harta berkembang. Harta yang berkembang maksudnya adalah harta yang bisa berkembang atau menghasilkan keuntungan. Ini maksudnya harta berkembang. Jadi harta itu bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian yang kelima, melebihi kebutuhan pokok. Jadi harta itu melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu umpamanya ya kebutuhan untuk diri sendiri dan keluarga, makan sehari-hari, untuk biaya-biaya lainnya umpamanya, atau mungkin ada hutang dan sebagainya. Jadi harta yang zakatkan itu harus lebih dari itu. Kemudian yang keenam, bebas dari hutang. Jadi orang yang masih memiliki hutang orang yang masih memiliki hutang tidak harus berzakat, tidak wajib berzakat. Tetapi ketika sudah hutangnya dibayarkan lalu dihitung sampai nisabnya, maka dia wajib berzakat. Ini syarat harta yang dizakatkan. Kemudian syarat sah zakat. Yang pertama niat. Jadi niat adalah hal yang paling penting, paling pokok dalam ibadah kita. Bahkan bisa dikatakan ibadah yang tanpa niat itu tidak akan sah. Ketika kita sholat, kita lupa niat, maka sholat kita tidak sah. Karena niat itu rukun. Berwudu kita lupa niat, wudu kita tidak sah. Puasa bahkan ketika kita lupa niat, ya, secara hukum fikihnya puasa kita tidak sah. Jadi begitu juga zakat.
Niat ini penting. Jadi niat kita harus ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyerahkan hak kepemilikan. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu menjadi milik orang yang berhak menerimanya bila harta yang dikeluarkan hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Zakat itu tidak sah. Jadi maksudnya ketika kita menyerahkan harta tersebut itu kita menyerahkan penuh untuk selama-lamanya, tidak dalam jangka batas waktu tertentu. Umpamanya saya serahkan uang ini untuk zakat saya, ya uang itu diserahkan untuk selamanya. Silahkan gunakan sesuai ketentuannya oleh orang yang menerima zakat atau oleh ahmil zakat. Jadi seperti itu. Tidak harta yang dipinjamkan lalu habis waktunya diambil lagi, bukan. Jadi itulah pelajaran tentang zakat. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham tentang zakat, karena zakat ini merupakan rukun Islam, ya. Sebagai orang Islam kita wajib menunaikan zakat. Kalau kita orang yang berharta, memiliki harta yang sesuai, yang sudah sampai nisab dan haulnya, maka kita wajib mengeluarkannya sekali setahun. Lalu zakat, ya nanti pada pembahasan berikutnya ada juga nanti zakat fitrah mungkin pembagiannya. Sedangkan untuk semua orang kita, baik bayi maupun sampai yang tua, wajib menunaikan zakat fitrah. Sebagaimana kemarin di sekolah kita pada Ramadan yang lalu sudah dimulai penyerahan zakat fitrah di sekolah kita. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak kita bisa menyerahkan zakat dirinya sendiri mulai dari dini. Ketika mulai dari sekarang, mulai dari kecil terbiasa menyerahkan zakat sendiri atas nama sendiri kepada panitia amal zakat, maka kebiasaan itu tentu akan menjadi darah daging atau menjadi kebiasaan yang baik, sehingga sampai tua pun anak-anak nanti tidak akan lupa atau tidak akan malu, terbiasa untuk membayar zakat sendiri. Ini tujuannya. Jadi selanjutnya silakan nanti anak-anak di rumah kerjakan uji kompetensi 1. Silakan nanti yang bagian A, B, dan C. Yang C nanti kalau nggak muat jawabannya di buku, silakan kerjakan di buku tulis. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Kumpulkan sesuai jadwalnya. Ingat, jangan mengumpulkan tugas ditumpuk. Ya, udah 2 minggu, 3 minggu, bahkan udah sebulan lebih baru dikumpulkan tugasnya. Nanti ketika nggak Bapak periksa semua, anak-anak tidak senang. Jadi kumpulkanlah tugasnya sesuai jadwal supaya kita sama-sama enak. Bapak memeriksanya cuma karena untuk memeriksa satu tugas anak-anak ini ya butuh waktu juga sampai 5-10 menit satu orang. Kalikanlah kalau sampai di sekolah kita ada 260 orang murid, berapa waktu yang harus Bapak habiskan untuk memeriksa tugas-tugas anak-anak ini semua. Jadi silakan kumpulkan sesuai jadwalnya supaya tidak menumpuk. Mari kita bekerja sama, dan kalau ada hal-hal mungkin yang tentang pelajaran kita atau tentang zakat ini yang belum dipahami, boleh anak-anak tanyakan lewat japrikan ke WA Bapak atau ke Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.